dengan 100 juta dolar atau miliar, yang tidak bisa dibatasi dengan nilai-nilai harga di dunia. Sedangkan taat saja kita belum sempurna, istiqomah kita belum sempurna, jamaah kita belum sempurna, nggak ada ilmu itu. Ilmu diletakkan kepada konsekuensi fardhu yang diwajibkan setiap manusia untuk mendapatkan rahmat Allah. Ilmu. Kalau amal itu hanya pahala, bahkan sangat membingungkan akhir zaman. Tampaknya seakan-akan menuntut ilmu, tapi sebenarnya memburu pahala. Tampaknya dia menginginkan ilmu, tetapi sebenarnya dia memburu dunia. Apakah ini yang disebut ilmu? Maka dengan ketentuan yang pertama adalah menjaga kriteria ati Allah atau Rasul, bagaimana taat kepada Allah dan Rasulnya. Pertama, sudahkah kita sembahyang 5 waktu berjamaah? Kita perhatikan. Sudahkah kita mengerjakan sunnah-sunnah binawafil yang diajarkan Nabi Muhammad SAW? 40 rakaat salat sunnah. Sudahkah kita memiliki satu pemahaman iman, percaya bahwa Al-Quran itu sebaik-baik petunjuk? Saya kurang yakin. Ini kelemahan-kelemahan orang-orang yang mengaku dirinya beriman, sedangkan tingkatan orang-orang yang menuntut ilmu sesudah mereka beriman, kemudian takwa, baru mereka mempelajarinya. Jadi bukan kedudukan kita munafik, dolim, fasik nuntut ilmu, atau kita lagi lengah, ya. Begini, pegang saya ngomong ini agar benar-benar kita ini termasuk benar-benar datang kita menuntut ilmu. Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap hari itu kalau sholat sunnah itu 500 rakaat sampai 1000 rakaat. 500 sampai 1000 rakaat malam hari, pukul 12 sampai subuh, atau dari isya sampai subuh. Pada satu hari hanya kehilangan 2 rakaat. Jadi misalkan sembahyangnya 500 kurang 2 rakaat, kelalaian 2 rakaat. Ini orang yang menuntut ilmu, orang yang paham ilmu, orang yang paham pada Tuhannya. Dia menghukum dirinya meninggalkan satu salat sunnah, dia harus bayar kafarah denda kambing 1 yang mahal, 1 rakaat. Menghukum dirinya
bukan yang wajib saja, yang sunnah ditinggalkan, dia hukum dirinya. Ditulis 2 rakaat, maka dia kembali membeli kambing, 2 kambing dalam kondisi keadaan yang tidak memiliki uang, bukan ada hutang. Disembelih kambing itu 1 potong pun dari badan kambing tidak dimakan. Tanda ini orang-orang yang sudah mulai takut kepada Allah. Sunnah, bukan wajib. Dengan 2 rakaat inilah yang benar-benar masuk di dalam jiwa kalbunya, berani meninggalkan majelis, berarti dia harus berani menghukum dirinya. Masya kita sudah sampai ke sana atau belum? Yang sunnah ditinggalkan, sudah menghukum dirinya dengan memaksakan untuk hutang, membayar denda kepada Allah sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita nggak sembahyang malam, kira-kira berani nggak didenda? Takut Allah apa takut miskin? Takut Allah apa takut miskin? Kalau takut miskin sudah jelas munafik. Nggak usah diurus-urus dalil, rumus, kamus. Takut miskin, nggak takut Allah, nggak takut Rasulullah, garis miring munafik. Ya, mudah-mudahan kita dijauhkan dari munafik. Tapi insya Allah kalau kita belajar, mudah-mudahan tidak akan kena penyakit seperti itu. Kalau ini tidak didengarkan, tidak diketahui berapa besar nilainya salat sunnah di sisi Allah, hanya dibandingkan dengan kambing 1, sedangkan salat sunnah tadi kalau umpamanya ditampakkan di dunia oleh Allah ini, surganya 1 surga lebih besar 2 kali di dunia ini. Apa artinya kambing 1? Apa artinya utang kambing 1? Ini ukuran apa? Ukuran apa? Ukuran iman. Ukuran Islam, hitung-hitungan jumlah. Sama atau tidak? Sama atau tidak? Kalau rukun Islam, naik haji itu hitungan angka apa hitung-hitungan pahala? Berapa juta, berapa puluh ribu, berapa ratus ribu, siapkan uang berangkat haji. Walaupun sholatnya nggak cakep, walaupun sholatnya 5 waktu nggak beres, haji. Betul? Kalau kita berpikir sebentar masalah ayat ini, kafaru bi rabbihim ini 1 ayat yang potongan saja. Orang-orang yang kufur kepada Tuhan, tidak percaya kalau di kuburan akan dibangkitkan. Belum surat Yasin. Badrabalana nasyahalqah qalan idam wa yaramin kulilladhi ansa'aha awalam marah wa huwa bikulli syai'in alim. Mereka menyangka tulang-tulang yang sudah hancur tidak kami himpun kembali. Awalam marah,
agar mereka bertanggung jawab. Belum ayat yang lain, mereka menyangka pandangan mereka dan pendengaran mereka tidak ditanyakan, padahal pandangan itu mata mereka akan kelak kami tanya. Pendengaran mereka pun kami akan tanyakan, mendengar apa, memandang apa, berbicara apa, semua dalam konteks permainan itu tidak pernah selesai. Kalau kita saling nasihat menasihati, kalau kita saling tutur kata yang baik, berarti telinga kita siap untuk ditanyakan oleh Allah. Kalau mulut kita ucapan yang baik, berarti mulut kita siap untuk dapat pertanyaan. Kalau pandangan mata kita itu yang baik, berarti siap kita, nggak perlu takut, karena semua anggota badan untuk Allah. Yang takut itu mata selain pada Allah, mendengar selain dari Allah, berbicara bercampur baur selain Allah. Tunggulah siksanya adab yang keras dan dikekalkan oleh Allah. Ini ayat sudah jelas ancaman yang tidak berpilih-pilih. Bahkan mereka yang benar-benar gak percaya atas kematian, maka Allah khalidina fiha, inna adabil jahannam khalidina fiha, inna adabil narihum khalidina fiha. Adakan adab masuk dalam neraka dan kekal selama-lamanya. Coba, tapi kita bicara syafaat. Kalau kita sudah mengetahui hal yang demikian, apakah kita bertambah khusyuk, bertambah takut, bertambah dekat kepada Allah, atau kita makin jauh dari Allah dan Rasulnya, atau kita makin jauh daripada ilmunya dan amalnya, atau makin jauh kita tinggalkan majelis-majelis ilmu itu? Maka jelas mereka adalah golongan orang-orang yang tidak takut, bahkan masuk dalam kerugian besar dunia akhirat. Maka itu masuk dalam itu takdir yang buruk padanya, nasib yang buruk kepadanya yang enggak bisa berubah. Naudzubillah. Para hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah, padahal Allah Ta'ala punya sifat pengampun, pemaaf, pemberi taubat, bahkan sifat-sifat Ghafur, Ghafar, Ya Tawab, Rauf, Karim, semua mutlak itu untuk siapa? Hambanya. Bahkan satu senyal Imam Al-Qutub Syekh Ibrahim Adham, pada satu tengah malam, setiap malam beliau itu selalu tawaf di Ka'bah, berdoa di tepi Baitullah. Sayyidina Ibrahim Adham pada tengah malam hujan deras. Karena istiqomah, dia tidak peduli hujan, karena dia harus tawaf, dia harus berdoa di Hijr Ismail. Pada saat berdoa dalam hujan yang deras, orang pada kabur semua karena hujan deras. Kata, ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa-dosaku, dan janganlah engkau beri dosa lagi kepadaku. Tutuplah dosaku dari awal sampai akhir, aku enggak akan berbuat dosa lagi, enggak maksiat lagi, karena engkau telah mencurahkan kebaikan kepadaku sederas air hujan ini.
yang tidak akan bisa menghitung rahmat-Mu, sehingga aku menjadi manusia yang mulia. Ini doanya Sayyidina Ibrahim.